Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kita langsung masukkan ke rumus si Pak RT. Nah, dengan menghitung si E. Si E itu tadi Pak RT untuk T-nya nanti 89 bagi 365. Jadi dapatlah P-nya 20 juta, bunganya 0,08, dapatlah 390.136,99. Itu total bunga yang didapat ya setelah sampai 89 hari. Kemudian untuk CBR itu bunga yang dengan banker rule itu sama ya, tapi pembaginya nanti 360. Jumlah harinya sama 89 bagi 360. Dapatlah nilainya 395.555,56 rupiah. Selanjutnya dengan perhitungan CO. CO ini ada sedikit berbeda dalam perhitungan jumlah harinya. Dengan rumus ini ya, pakai rumus ini 360 kali Y2 min Y1 tambah 30 kali M2 min M1 tambah 3D2 min D1. Berarti 360 ya, tahunnya tahun kedua 2017, tahun ke-1-nya juga masih dalam 2017, berarti 0. Dari sini dapat 0. Kemudian yang kedua ditambah 30 kali karena itu sampai Maret, berarti bulan ketiga, kemudian pinjamnya dari Januari, berarti 3 dikurangi 1, 2 ya, bulan ketiga kurang bulan ke-1, jadi 60. Yang ini tanggal 31 ya, dari mulai tanggal 1, berarti dapatnya 30. Jadi totalnya 90. Jadi bunga biasanya CO sama dengan 2 juta dikali dengan 0,08 dikali dengan 90 dibagi dengan 360 sama dengan 400.000. Nah, inilah dapatnya ya. Oke, selanjutnya untuk contoh menghitung jumlah hari. Kita lihat, hitunglah hari antara 11 Juni sampai dengan 3 November. Oke, kita hitung hari yang tersisa pada bulan Juni 19 hari ya, karena Juni itu kan 30 hari dikurangi tanggal 11, berarti kurangi 11, terus sisanya tinggal 19. Juli 31 hari, Agustus 31 hari, September 30 hari, Oktober 31 hari, kemudian Novembernya sampai dengan tanggal 3 berarti 3 hari. Totalkan 145 hari. Paham ya? Oke, Anda kepalkan tangan. Kemudian Anda pegang dari mulai telunjuk. Telunjuk itu kan itu ada apa? Ada gunung gitu ya, seperti ya tulang kitanya gitu ya. Jadi itu Januari itu ditelunjuk Januari itu 30. Kemudian nanti Februari, nah itu sela-sela atau lembah di antara telunjuk dan jari tengah itu. Itu kan lembah ya, dianggap lembah karena dia ada posisinya dakok lah gitu ya. Nah, dakoknya. Jadi bisa 28, bisa 29 tergantung kabisat dan tidak kabisat. Kabisat itu tahun yang habis dibagi 4, yang tidak kabisat yang tidak habis dibagi 4. Maret itu ditulang lagi, posisinya ditulang lagi berarti 31. April itu di lembahnya berarti 30. Mei 31. Juni di lembah 30. Juli 31 karena ditulang. Kemudian Agustus itu balik lagi ke telunjuk lagi, ditulang lagi 31. September di lembah 30. Oktober ya di tulang juga jadi 31. November di lembah, Desember ditulang jadi 31. Nah, seperti itu ya perhitungannya. Oke, lanjut lagi. Perhitungan untuk masih menghitung tentang jumlah hari. Misalkan sebuah wesel berjangka waktu 90 hari. Dikeluarkan pada tanggal 1 Maret 2016. Tanggal berapakah wesel tersebut jatuh tempo? Jadi dari 1 Maret 2016 itu 90 hari ke depan tuh bulan apa, tahun berapa gitu ya. Ini yang akan dicari. Oke, yang pertama kita gunakan ini rumus seperti yang tadi ya, hasil tersisa di bulan Maret. Ya, berarti 30 karena Maretnya itu ada 31 hari dikurangi tanggal 1 berarti kurangi 1, 30. April ya, bulan April itu fullnya 30, jadi 30 ya. Nah, selanjutnya udah 60 kan ini, 60. Nah, kalau mau ketemu 90 berarti kan tanggal tambah 30 lagi ya. Nah, berarti Mei-nya nanti 30, berarti 90 totalnya. Jadi nanti 30 Mei 2016. Seperti itu ya perhitungannya. Oke, kita lanjut.
Kita lanjut dengan pembayaran dengan angsuran. Nah ini ya mungkin kalau yang sudah pernah membeli barang angsuran ya, baik itu motor, laptop, mobil, rumah gitu ya. Angsuran tentunya Anda akan dikenai dengan DP ya, atau uang muka gitu ya, uang muka, kemudian nanti sisanya itu yang diangsur itu ya. Makanya kalau beda uang mukanya, angsurannya akan beda. Selanjutnya kita lihat ya, ini oke, pihak pemberi kredit setuju menerima uang muka pada awal perjanjian dan memperbolehkan pelanggannya untuk melunasi sisanya dengan diangsur gitu ya. Dengan dikenai biaya bunga untuk jangka waktu yang telah disepakati bersama dengan membayar sisanya secara menyicil atau angsur. Oke, nanti di sini berarti pokok masalahnya adalah kita harus bisa menghitung biaya angsuran per bulannya berapa ya, dengan suku bunga yang ditentukan berapa gitu ya. Nah, seperti itu. Atau nanti bisa juga dikembangkan lagi dengan soal yang dicarinya misalkan jumlah bulannya, jumlah angsurannya. Oke, ini sebuah contoh saja ya. Contoh seorang pedagang televisi seharga 10 juta ya. Oke, ini tentu televisinya yang sudah super ya, yang bagus ya. Dia menjual kepada Pak Abdi sebagai tanda jadi. Pak Abdi membayar uang muka sebesar 2 juta. Nah, dan berjanji akan mengangsur sisanya dalam 5 kali angsuran yang sama besarnya setiap akhir bulan dengan bunga sederhana. Ya, ingat di sininya bunga sederhana. 10% PT3A berarti 10% per tahun. Hitunglah besarnya angsuran Pak Abdi per bulannya, per bulan atau per sekalinya berapa ya? Per bulan di sini ya, kan akhir bulan. Oke, sekarang kita hitung dulu pokoknya, pokok pinjamannya. Pokok pinjamannya itu bukan 10 juta ya, tapi pokok pinjamannya adalah 10 juta dikurangi dengan uang mukanya 2 juta. Jadi sisanya 8 juta. Ini yang diangsur kan gitu. Jadi nanti bunganya berapa tadi, rate-nya, suku bunganya 10%. Jadi dibuat desimal 0,1. Ini 10% ini udah termasuk yang lumayan tinggi ya. Itu untuk pinjaman itu lumayan tinggi lah bunga-bunga besar ini gitu. Agak berat juga nanti bayarnya. Oke, selanjutnya T-nya sama dengan 5/12 ya. 5-nya 5 kali ya, dapat dari 5 kali per bulan, berarti anggap aja 5 bulan ya. 1 tahun itu 12 bulan, jadi 5/12. Kenapa Pak dibagi 12? Karena rate-nya itu dihitung per tahun gitu ya. Oke, next. Jawab, ingat ya, kita punya si Pak RT ya. Nah, si Pak RT itu simple interest. Kalau ini nanti S-nya di sini adalah P kali 1 plus RT. Ini S di sini bukan si yang simple interest ya. Di sini adalah nanti S ini menyatakan untuk jumlah angsuran per tahunnya ya, total angsuran per tahunnya. Berarti nanti ini P dikali 1 plus RT. P-nya 8 juta dikali 1 ditambah dengan R-nya 0,1 dikali dengan 5/12. Itu. Jadi nanti dapatlah uang sebesar 8.333.333 rupiah. Seperti itu ya. Nah. Jadi ini kan sebenarnya konsep awalnya kan begini ya, S-nya totalnya berapa? Totalnya berarti kan pokok ya ditambah dengan bunga ya, bunganya SI. Berarti nanti ini P ditambah dengan si itu apa sih? Pak RT kan rumusnya ya. Maaf, R-nya kecil aja. Pak RT itu P tambah PRT. Berarti kalau disederhanakan P-nya dikeluarkan jadi P kali 1 plus RT. Seperti itu ya. Oke, ini C-nya nih, simple interest-nya nih 333.333,33. Oke, kemudian ini kan total semuanya yang harus dibayar sampai lunas. Jumlah angsuran setiap bulannya ya Anda tinggal bagi aja. Berapa kali ngangsurnya? 5 kali, berarti 8.333 bagi 5.
Ya, jadi totalnya 1.666.667 rupiah per bulan ya. Seperti itu ya perhitungannya ini untuk simple interest ya. Kemudian aplikasinya dalam pinjaman atau angsuran gitu ya, atau dunia kredit, leasing dan sebagainya. Oke, untuk materi simple interest ini cukup sampai sini ya. Sekian, terima kasih. Hari ini tidak ada tugas dulu untuk perhitungan, tapi Anda silakan saja memahami dulu ini, kemudian Anda buat resume ya, resumenya dalam bentuk narasi ya, resume dalam bentuk narasi, artinya dalam bentuk ya seperti artikel begitu ya. Nah, seperti itu silakan dibuat di bentuk PDF, kirim atau upload ke LMS paling lambat minggu depan ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.